Kali ini kita akan membahas tema tentang manusia dalam keanekaragaman dan kesetaraan. Bagaimana hakikat dari keragaman manusia itu? Pada hakikatnya, manusia diciptakan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga setiap manusia memiliki sifat yang unik. Perbedaan yang ada dalam individu manusia itulah yang nantinya akan menghasilkan keragaman dalam kehidupan di masyarakat. Keragaman manusia merupakan suatu kondisi yang memuat berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat, dalam hal suku, agama, ras, religi, ideologi, adat kesopanan, watak, serta status sosial ekonomi. Keragaman manusia, baik secara individu maupun kelompok sosial, merupakan realita yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan harus dapat kita terima keberadaannya. Dalam keanekaragaman manusia, dibedakan menjadi dua pengelompokan. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan kondisi fisik, dan yang kedua berdasarkan pengelompokan sosial. Adapun pengelompokan fisik itu dapat dilihat dari adanya keberagaman warna rambut, postur tubuh, warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Sedangkan pengelompokan sosial itu dapat dilihat dari adanya suku bangsa, agama, ideologi, sistem tatanan sosial, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sehingga keanekaragaman atau diversity itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Adapun kesetaraan disebut juga dengan kesederajatan berasal dari kata derajat yang memiliki arti sama, tingkatan, pangkat, kedudukan, tidak ada hierarki, dan lain sebagainya. Sehingga kesederajatan memiliki makna tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan hierarki, dan lain sebagainya yang bermakna sama atau setara atau sederajat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan mulia. Kesetaraan manusia memberikan makna bahwa manusia memiliki kedudukan, tingkatan, derajat, dan hierarki yang sama, di mana di mata Tuhan dan manusia yang lain. Sehingga manusia ini sebenarnya hanya dibedakan saja dalam hal tingkat ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kesederajatan manusia tidak hanya sebatas pada persamaan kedudukan manusia, akan tetapi kesederajatan itu merujuk pada adanya pengakuan terhadap persamaan hak dan kewajiban sebagai sesama manusia. Maka dari itu perlu adanya jaminan terhadap hak-hak manusia untuk mewujudkan dan merumuskan kewajiban yang harus dilakukan agar semuanya dapat menjalankan dengan baik. Dengan demikian, maka akan tercipta ketertiban dan kesejahteraan hidup. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa dalam keragaman diperlukan adanya kesetaraan dan kesederajatan, yang artinya meskipun terdapat berbagai macam perbedaan dalam masyarakat, tetapi mereka mempunyai pengakuan yang sama dalam hal persamaan derajat dan kedudukannya. Kesetaraan dapat diartikan sebagai sikap mengakui adanya
persamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai sesama manusia. Sehingga dengan adanya perbedaan yang ada, kita harus bisa hidup selaras dan serasi tanpa harus meninggalkan identitas perbedaan yang ada pada masing-masing individu tersebut. Adapun kesamaan universal manusia ini dapat dilihat dari adanya kesamaan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kesamaan bahwa manusia mempunyai kemampuan dalam hal cipta, rasa, dan karsa. Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan yang keempat, adanya perlindungan hak, kedudukan, dan kewajiban bagi masing-masing manusia atau individu. Adapun tindakan atau sikap yang bisa diwujudkan yaitu adanya sikap toleransi, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Adanya integrasi antar satu dengan yang lain, kerjasama, bisa saling berdampingan dalam hidup, dan bisa hidup bersama meskipun dengan segala perbedaan yang ada. Adapun contoh perjuangan dalam mencapai kesetaraan diantaranya telah tertuang dalam kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, yang mana di dalam kitab tersebut tertulis falsafah Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna meskipun berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Sehingga falsafah tersebut memiliki makna, meskipun dalam keragaman yang ada akan tetapi mereka tetap satu kesetaraan, mereka memiliki posisi atau kedudukan yang sama antara satu dengan yang lain dalam perbedaan tadi. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini dalam tulisannya Habis Gelap Terbitlah Terang, di sana tertuang keinginan untuk mencapai emansipasi wanita. Di sana tertulis perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk mendapatkan hak sebagai wanita yang sama dengan laki-laki. Terus yang ketiga, pada era Ratu Kalinyamat, di sana terjadi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dari tangan penjajahan. Yang keempat, pada era Gus Dur, terjadi perjuangan untuk mencapai pluralisme. Dalam hal ini, perjuangan bagi yang ditujukan bagi etnik Tionghoa. Sehingga implikasinya apa? Nantinya dihapus surat SKPRI dan Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dan yang terakhir, pada era reformasi, terjadi perjuangan untuk mencapai kesamaan gender. Di sana ada pengaruh utamaan gender, yang mana memperjuangkan persamaan kesempatan bagi perempuan terhadap laki-laki, baik dalam hal pekerjaan, pendapatan, mempunyai kedudukan sebagai pimpinan, dan lain sebagainya. Oke, terus bagaimana dengan kemajemukannya? Di sini kemajemukan dalam dinamika sosial budaya itu seperti apa? Masyarakat majemuk lahir dari adanya keragaman dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga dengan adanya keragaman dalam kehidupan sosial di masyarakat, ini nanti akan membentuk masyarakat yang majemuk atau plural society.
Dengan adanya kemajemukan yang ada, maka akan membawa perubahan dari masyarakat yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Di sini terjadi perubahan yang berjalan secara dinamis. Oke, pembagian masyarakat majemuk kalau di kota itu biasanya dibedakan berdasarkan perbedaan horizontal dan vertikal. Adapun horizontal ini dibedakan berdasarkan etnik dan ras, bahasa, adat istiadat dan perilaku, agama, pakaian adat, makanan, dan hasil kebudayaan yang lainnya. Sedangkan secara horizontal dibedakan berdasarkan penghasilan atau ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, serta kedudukan sosial politik. Keragaman masyarakat dapat terbentuk dari adanya unsur ras, etnik, agama, dan keyakinan, ideologi, tata krama, serta sosial ekonomi. Jika dilihat dari kehidupan sosial yang ada di Indonesia ini, masyarakat memiliki bermacam penggolongan strata atau tingkatan sosial yang beragam. Hal ini terkadang dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat membahayakan kerukunan hidup bermasyarakat. Bagaimana keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa? Keragaman sebagai kekayaan sosial bangsa di sini yang dimaksud adalah identitas seseorang dapat ditentukan dari status sosial, golongan ekonomi, tingkat pendidikan, profesi, dan etniknya. Etnik di sini merupakan identitas sosial budaya seseorang. Sebagai contohnya, kita dapat mengenali asal-usul seseorang dengan mengidentifikasikan bahasa yang digunakan, atau tradisi, atau kepercayaan, adat istiadat, dan pranata sosialnya. Misalnya, Anda bisa mengenali orang itu dari daerah mana dari dialek bahasanya. Oh, kalau yang ada kakaknya, kakak-kakak, atau ngapa-ngapa, oh ini dari daerah Banyumasan. Oh, kalau yang ngomongnya lama, lambat, pelan, oh ini dari Solo atau Jogja, misal seperti itu. Pada dasarnya, setiap etnik itu akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan etnik yang ada di Indonesia menyebabkan banyaknya ragam budaya, tradisi, pranata sosial budaya, dan kepercayaan yang dihasilkan oleh masing-masing etnik tadi. Adanya kemajemukan etnik menghasilkan unsur budaya yang beraneka ragam pula. Hal ini menunjukkan fakta bahwa Indonesia itu merupakan negara yang majemuk dan heterogen. Keberagaman budaya tersebutlah yang nantinya akan menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang memiliki banyak budaya dan sering disebut dengan multikultural. Kesadaran akan kemajemukan tersebut tertuang dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan hal ini juga diperkuat dengan adanya ideologi yang sama, yaitu ideologi Pancasila, yang bersifat mengikat bagi masing-masing perbedaan yang ada untuk tetap pada satu ideologi bersama. Kesetaraan sebagai warga negara Indonesia itu terus seperti apa? Sebagai warga negara Indonesia, maka manusia Indonesia memiliki derajat, kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Pengakuan terhadap kesetaraan ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di sini mengandung makna bahwa persamaan kesempatan warga negara itu berlaku secara universal dan tanpa membedakan unsur primordial dari warga negara itu sendiri. Contoh persamaannya dalam bidang apa? Ya banyak sekali. Dalam bidang politik, misalnya ada kesamaan untuk memilih dan dipilih dalam jabatan politik. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi, serta berkesempatan sama untuk membentuk partai politik. Itu dari bidang politik. Misalnya dalam bidang hukum, adanya equity before of law, mewajibkan adanya perlakuan yang adil dan sama bagi setiap warga negara di mata hukum, sebagai wujud jaminan atas harkat dan martabat manusia. Pada bidang ekonomi, adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya keadilan dalam distribusi pemerataan hasil bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun persamaan dalam bidang sosial budaya meliputi bidang agama, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Persamaan ini ditujukan terhadap kesempatan untuk mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam mengakses pelayanan publik. Oke, terus bagaimana dengan problematika yang ada dalam keragaman dan kesetaraan? Problem keragaman sebenarnya kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia itu memiliki pengaruh yang positif dan negatif. Pengaruh positifnya diantaranya adalah dengan adanya kemajemukan dalam etnik, budaya, agama, religi, dan lain sebagainya, menjadi latar belakang berdirinya bangsa Indonesia ini. Keragaman budaya yang ada merupakan kekayaan dan sekaligus menjadi identitas bangsa. Akan tetapi, ada faktor negatifnya juga yang mengiringi adanya keberagaman tadi, yaitu akan semakin banyak keragaman, maka akan semakin banyak pula potensi untuk menimbulkan terjadinya konflik, baik yang terjadi secara vertikal maupun horizontal di dalam masyarakat. Terkadang dengan adanya keragaman tersebut dapat pula menjadi faktor pencetus adanya disintegrasi bangsa. Menurut Van de Burg, sifat dasar masyarakat majemuk itu terdiri dari yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Jadi di sini ada pengelompokan-pengelompokan kecil berdasarkan persamaan kebudayaan yang dimiliki. Kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain. Yang kelima, secara relatif pula integrasi sosial itu tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Ini biasanya dari kelompok yang dominan terhadap kelompok yang subordinal di bawahnya atau kelompok yang minoritas seperti itu. Adanya realitas sifat dasar di tersebut sangat
berpotensi untuk memecah belah serta menjadi ladang yang subur bagi kecemburuan dan konflik sosial. Sebagai contohnya, ada konflik antar suku yang ada di Ambon pada tahun 1990, pertikaian di Sambas tahun 2000, dan konflik Poso itu tahun 2002. Pada dasarnya ada dua fase untuk tercipta sebuah kondisi atau konflik di masyarakat. Jadi di sini ada dua fase proses terjadinya sebuah konflik sosial. Yang pertama, terjadi disharmoni dulu di dalam masyarakat. Disharmoni itu apa? Disharmoni merupakan perbedaan pandangan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok. Setelah disharmoni ini tidak bisa terselesaikan, maka akan berkembang menjadi fase yang kedua, yaitu disintegrasi. Disintegrasi di sini merupakan tahap di mana terjadi perbedaan pandangan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok yang sudah tidak bisa lagi disatukan sehingga terjadi pertentangan antar kelompok. Jika kita kaji lebih dalam penyebab konflik horizontal antar kelompok sosial di masyarakat, sebenarnya bukan disebabkan oleh adanya keragaman. Akan tetapi lebih merujuk pada masalah tidak adanya komunikasi antar budaya. Dengan adanya miskomunikasi tersebut, maka pemahaman antar budaya pun perlu ditingkatkan dengan cara menghilangkan penyakit-penyakit budaya yang ada di masyarakat. Adapun penyakit budaya yang ada di masyarakat diantaranya, yang pertama adalah etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan sikap yang mengagung-agungkan budaya sendiri dan cenderung merendahkan budaya yang lain. Sikap ini menggunakan tolak ukur budayanya untuk memberikan penilaian terhadap budaya yang lain, sehingga ya ini tidak sesuai. Yang kedua, stereotip. Stereotip dapat diartikan sebagai penilaian subjektif terhadap seseorang berdasarkan pada persepsi si penilai terhadap kelompok atau kategori orang tersebut. Penilaian ini dapat berupa penilaian positif dan negatif. Akan tetapi kecenderungannya adalah negatif. Karena pada stereotip ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu dalam memberikan suatu penilaian, sehingga akan memberikan stigma yang buruk atau bahkan merendahkan orang lain. Yang ketiga ada prasangka atau prejudice. Jadi prasangka di sini merupakan pernyataan yang didasarkan pada pengalaman dan keputusan yang tidak teruji kebenarannya. Jadi dalam hal ini, emosi itu berperan besar dalam mengambil kesimpulan, sehingga orang akan cenderung tidak dapat berpikir objektif dan logis dalam menyimpulkan suatu masalah. Apalagi seseorang itu telah memiliki prasangka buruk dulu sebelum memberikan penilaian. Dalam memberikan penilaian terhadap hal yang sebenarnya baik pun terkadang karena sudah tidak senang, ya tetap menjadi buruk dalam penilaiannya. Yang keempat ada rasisme. Rasisme di sini merupakan diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan perbedaan yang ada. Jadi rasisme dapat dimaknai sebagai adanya rasa anti terhadap ras tertentu atau ras yang lain selain rasnya sendiri.
Pada dasarnya rasisme ini ya merupakan bentuk diskriminasi terhadap perbedaan ras yang ada. Kemudian ada diskriminasi. Diskriminasi ini merupakan tindakan membeda-bedakan dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasi lainnya. Hal ini akan menghasilkan eksklusivisme terhadap kelompok yang dianggap dominan. Tindakan ini muncul karena adanya penguatan dari sikap berupa berprasangka buruk tadi yang dijadikan sebagai keyakinan atau ideologinya. Kemudian yang terakhir adalah scapegoating atau pengkambing hitaman. Pengkambing hitaman ini muncul karena individu itu tidak dapat menerima konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan, sehingga melimpahkan penanggungannya. Jadi melimpahkan tanggung jawab konsekuensinya kepada orang lain. Ya ini apa ya, kalau diibaratkan lempar batu sembunyi tangan, seperti itu. Dengan adanya penyakit budaya tersebut, maka perlu tindakan pencegahan agar penyakit budaya tidak semakin berkembang pesat. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Solusi dari permasalahan keanekaragaman yang ada, yaitu berprasangka baik, membangun rasa nasionalisme, menghargai adanya pluralisme, mengadakan dialog antar umat beragama, semangat humanismenya ditingkatkan, membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Problem kesetaraan yang umum terjadi adalah adanya bentuk diskriminasi di masyarakat. Tindakan diskriminasi ini dapat berupa tindakan membeda-bedakan dalam hal suku, agama, ras, kelompok, golongan, status ekonomi, sosial, jenis kelamin, dan lain sebagainya, termasuk kondisi fisik individu, orientasi seksual, pandangan ideologi, politik, dan lain sebagainya. Adapun usaha untuk mewujudkan adanya kesetaraan, yaitu dengan penerapan perundangan yang berisi tentang jaminan akan adanya kesetaraan di negara Indonesia. Sebagai contohnya adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang aturan atau yang mengatur tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar sara. Terus, pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Di samping itu juga diperlukan adanya dukungan dari masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM ini. Yang kedua adalah adanya penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SKBRI melalui Kepres nomor 56 tahun 96 dan Inpres nomor 4 tahun 99 yang merupakan perwujudan dari persamaan warga negara dalam hukum dan diskriminasi dalam bentuk rasial terhadap etnis Tionghoa, dan hal ini diikuti dengan ditetapkannya Imlek sebagai hari libur nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di sini merupakan wujud penghapusan diskriminasi terhadap anak dan wanita yang biasanya dianggap sebagai kaum lemah.
Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Jadi di sini juga ada diskriminasi atau menganggap wanita itu kaum yang lemah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 tentang hak penyandang disabilitas. Ini merupakan upaya mewujudkan persamaan kedudukan, hak dan kewajiban, peran serta kesempatan kepada para penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan untuk apa? Ya, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dalam segala hal atau segala aspek kehidupan, agar tercipta kesetaraan antara yang normal dengan yang difabel atau disabel. Oke, demikian materi kita. Selamat belajar.